Shalom. Halo. Puji Tuhan, kita buka Ulangan pasal 11. Kita baca ayat yang pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang kepada ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anak yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengan yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan yang dilakukan di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukan terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya. Yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu. Sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai engkau tiba di tempat itu. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiran, anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah menganggarkan mulutnya dan menelan mereka dan dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya bukan negeri seperti tanah Mesir, dari mana engkau keluar setelah di mana engkau keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus diairi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri di mana kamu pergi mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah dan mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau akan mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padang untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada ilah lain, dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu, umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang kepada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memiliki, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerah. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu, Tuhan Allahmu. Akan membuat seluruh negeri yang kau injak menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti janjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengar perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain yang kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang kau masuki untuk menduduki, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di barat Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbanting di More? Sebab kamu ini sebentar lagi akan menyeberang sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan apabila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukannya dengan setia. Segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti kebesaran Tuhan yang disampaikan pada ulangan 11 ini. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Amin. 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 Pekerjaannya luar biasa. Kebesarannya luar biasa. Amin. Kita akan melihat di ayat pertama sampai yang ke-7. Apa yang Tuhan lakukan? Musa mengingatkan bangsa Israel tentang kemurahan Tuhan pada masa lampau dengan menggunakan perbuatannya dilakukan sebanyak 5 kali. Dan mereka tidak memenangkan pertempuran dengan kekuatan sendiri. Tuhanlah yang memberi kemenangan. Perhatikan, Tuhan itu luar biasa. Dikatakan bahkan kamu akan melihat, kamu sudah melihat di ayat yang ke-7 dikatakan. Di ayat yang ke-7 dikatakan tadi, dengan matamu sendiri. Kamu melihat, betul? Iya. Sebab dengan matamu sendirilah
yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Nah, sebab matamu sendirilah Yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-8, jadi apa yang Tuhan minta? Yang pertama, apa yang Tuhan lakukan? Kebesaran Tuhan yang luar biasa Tuhan sudah lakukan. Dan mata kita sendiri telah melihatnya. Bangsa Israel sudah melihatnya. Kita pun melihat melalui firman Tuhan di Ulangan 11 ayat pertama sampai 7. Tuhan itu dahsyat kebesaran. Yang kedua, apa yang Tuhan minta? Tuhan meminta umatnya untuk menaati, karena ketaatan itu sebuah kekuatan bagi hidup mereka. Dikatakan di ayat yang ke-8 dan 9, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu menduduki. Dan 9 ini janjinya. Supaya lanjut umurmu di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan cuma minta apa? Minta kita ini taat. Supaya apa? Supaya kita dapat kekuatan. Di mana ada ketaatan, di situ ada kekuatan. Sehingga kita dapat memasuki dan menduduki, ya, janji Tuhan, ya dan amin. Menduduki apa? Negeri Kanaan, ya. Sehingga kamu kuat untuk memasuki dan menduduki negeri kemana kamu pergi menduduki. Kita menduduki negeri mana? Indonesia. Di mana? Di Jombang. Supaya kita kuat. Dan ayat 9, supaya lanjut umur. Bukan hanya kuat, tapi lanjut umurmu. Di tanah janjikan Tuhan Allahmu. Dengan sumpah kepada nenek moyang. Untuk memberikan kepada mereka. Dan keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah. Limpahnya 2 kali. Saya tambahkan limpahnya 2 kali. Berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini. Cuma apa? Supaya kita ini taat. Tuhan minta kita ini taat. Sekali lagi, Tuhan itu minta kita taat. Kita dapat hidup makmur. Itu karena pemeliharaan dan berkat Tuhan yang tetap. Sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman itu ada dalam hati kita. Firman itu mengendalikan tangan, mata kita, lidah kita, sehingga dapat melindungi, bahkan mengarahkan seisi rumah tangga kita. Kita lihat di ayat 18 dan 19. Tetapi kamu harus menaruh perkataan ini, firman Tuhan dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah jadi lambang di dahimu. Artinya firman itu ada di pikiran kita, di jiwa kita, di hati kita terutama.
tinggal di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita, sesuai firman Tuhan. Dan kita harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Puji Tuhan. Saya percaya janji Tuhan, ya dan amin. Asal kita cuma taat, kita taat. Puji Tuhan. Kalau kita taat, kita akan mendapat kekuatan. Amen. Dan panjang umur, hidup Sehat. kelimpahan. Amin. Jelas satu negeri yang berkelimpahan. Amin. Dan madu ini janji. Bagaimana janji itu bisa kita terima? Kita raih dan kita terima. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada kita. Amin. Itu janji. Asal firman itu tidak ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, sehingga kita mengikatnya pada tangan kita, kita melakukannya, dan itu menjadi lambang di dahi. Janji Tuhan iya dan amin. Asal kita menaruh firman Tuhan ada dalam hidup. Saya percaya. Kita menerima kelimpahan susu dan madu. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan. Kita harus tahu kebesaran Tuhan yang dilakukan. Dan apa yang Tuhan minta adalah ketaatan. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita sudah taat. Dikatakan di ayat 22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh, sekali lagi, sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu. Sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada. Janji Tuhan ya dan amin. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang memilikinya. Janji Tuhan ya dan amin. Di ayat 24. Bahkan sampai dikatakannya 25. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu yang membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Ini. Janji ini akan kita terima. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan. Di ayat 26. Lihat aku memperlihatkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Nah, kalau kita melakukannya, dikatakan kita akan mengalami berkat apabila kamu, ayat 27, mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kita akan mengalami berkat. Kalau kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
dan melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Dan didapat ayat 28. Dan akan mengalami kutuk jika kita tidak mendengar perintah Tuhan Allah dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Kamu mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Kamu akan mengalami apa? Kutuk. Dijauhkan dari kita semua. Nah, saya percaya kalau kita katakan janji Tuhan, itu pilihan kita. Kita milih taat, Tuhan memberkati. Meskipun mengalami pencobaan, mengalami beban berat, jika kita memilih taat, janji Tuhan digenapi kepada kita. Amin. Tapi kalau kita memilih tidak taat, Tuhan tetap menepati janjinya dengan apa? Menghukum. Menghukum kita. Dikatakan di ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Mau berkat, mau kutuk, itu ada di tangan kita. Pilihannya. Jadi saya percaya kalau kita taat akan perintah Tuhan. Saya percaya firman Tuhan, perintahnya itu ya dan amin. Kalau kita taat, mari kita belajar. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita semua. Bahwa kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Kita mau taat atau tidak taat. Kita mau berkat atau kutuk. Itu pilihan ada di tangan kita semua. Mari kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak main-main lagi. Yang pertama tadi kita lihat kebesaran Tuhan. Dan kita yang kedua Tuhan minta ketaatan. Ketaatan. Taat itu nurut. Walaupun apapun yang terjadi, masalah, problem, bukan apapun juga, kita tetap taat. Ada janji Tuhan, kita akan pergi memasuki dan menduduki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan kita akan kuat memasuki tanah Tuhan yang menyertai, memberikan kita lanjut umur. Amin. Yang kita dapatkan melalui firman Tuhan hari ini. Jadi pilihan ada di tangan kita. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya rencana Tuhan tak pernah gagal. Amin. Kita yang dipanggilnya, kita dipilihnya, kita dilengkapi dengan pilihan surga. Amin. Mari firman Tuhan cukup sampai di sini. Saya minta pendoa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Hena Kusuma. Tuhan,
Tuhan pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Firman-Mu pada pagi hari ini menasihati kepada kami, supaya kami boleh taat Tuhan akan firman-Mu, mendahulukan Engkau Tuhan. Kami supaya mencari Tuhan kerajaan surga terlebih dahulu serta kebenarannya, dan melakukan Tuhan apa yang menjadi Tuhan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan bimbingan-Mu. Kehidupan kami lebih hari lebih disempurnakan, sesama seperti Kristus. Ini kami Bapa, ini kami. Dengan segala keberadaan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk bisa kami Tuhan menyenangkan hati-Mu, menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami Tuhan berdoa Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia Bapak. Tuhan sudah memberkati negeri kami. Tuhan sudah mengubahkan negeri kami dari yang tidak baik menjadi baik. Tuhan Yesus, negeri kami Indonesia adalah negeri yang makmur, yang subur, yang Tuhan gemah ripah loh jinawi. Negeri kami adalah negeri yang sehat, tidak ada sakit penyakit Tuhan, virus-virus apapun sudah dilalukan oleh Tuhan. Bencana-bencana alam sudah dilalukan oleh Tuhan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada pada kami. Saat ini, ya kami percaya bagi bangsa Indonesia, percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atas keruntuhan di negeri kami. Ya Allah Bapak, kami akan menyebut negeri kami, daerah kami tembok selamat, dan pintu-pintu gerbang kami adalah pujian. Haleluya. Shalom, damai sejahtera. Jika Bapak memenuhi bangsa kami Indonesia, karena perjanjian, anugerah, dan jaminan, dan Roh Kudus, inilah masa penggenapan Yesaya 60 terjadi. Tidak ada lagi kabar kekerasan, bencana, maupun sakit penyakit di Indonesia. Indonesia adalah kota Tuhan, temboknya selamat, gerbangnya pujian. Saat ini kami bersyukur, pendamaian, lawatan Roh Kudus, pemulihan, keselamatan terjadi atas bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Tuhan memberikan Indonesia kasih karunia. Sesungguhnya perkenanan anugerah tidak pernah jauh dari bangsa kami tercinta, selalu ada di atas Indonesia. Tuhan sendiri menjadi matahari dan tidak pernah surut, menjadi pemenang abadi. Allah menjadi keagungan bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sikap Bapak, kami serahkan Tuhan gereja-gerejamu interdenominasi, apapun juga Tuhan. Sikap Bapak, kami juga bersyukur buat kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus. Biarlah di setiap gereja terus ditambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan, terutama di gereja Betani FOG Jombang. Kami terima pelipat gandaan, keajaiban, dan terobosan besar dalam penuaian jiwa-jiwa dan kemuliaan Tuhan
turun atas hidup kami di Gereja Bethany FOG Jombang. Amin. Masa kapot Indonesia dan gereja-gereja, terutama Bethany FOG Jombang, masuk masa keemasan Daud dan Salomo. Masa lawatan Tuhan yang terdahsyat atas seluruh jemaat Bethany FOG Jombang dan bangsa Indonesia, dan inilah masa tuaian jiwa-jiwa terbesar sedang terjadi atas bumi kami, berada di dalam gelombang tsunami, lawatan Roh Kudus dan kegerakan Tuhan terbesar. Api Tuhan dan Roh Tuhan dicurahkan lebih dahsyat lagi. Amin. Pencurahan Roh Kudus terjadi di Gereja Bethany FOG Jombang. Seluruh gereja-gerejamu, seluruh gereja-gerejamu di dunia, Tuhan. Banyak jiwa-jiwa, Tuhan Yesus diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami pekerja-pekerja Tuhan menjadi semakin kuat dan penuh pengabdian dan loyalitas dalam melayani. Kami biarlah semua penata layan, semuanya diikat dengan tali kasih Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan melayani dengan hati penuh pengabdian, sejuta, setia, jujur dan taat. Senantiasa menjunjung tinggi derajat, martabat, nama baik jemaat serta organisasi Gereja Bethany FOG Jombang. Terima kasih. Setia dan loyal di setiap ibadah dan pelayanan, tangguh dan rasa tanggung jawab melakukan tugas pelayanan, siap ditegur dan bertobat, hidup benar, kudus sesuai firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang selalu membawa jiwa-jiwa bertobat dan selalu haus dan lapar akan kebenaran dan selalu rindu datang beribadah di setiap ibadah, baik ibadah raya, Jombang Blessing, selalu penuh dengan jiwa-jiwa yang berjumpa dengan pribadi Yesus. Terima kasih Bapak. Penuaian jiwa beribu-ribu laksa sudah terjadi di Gereja Bethany FOG Jombang. Tuhan kirimkan dari barat, timur, utara, dan selatan. Berbondong-bondong mencari wajah-Mu Tuhan. Mencari hadirat-Mu di Gereja Bethany FOG Jombang. Dipenuhkan, dilimpahkan. Terima kasih Tuhan. Tahun kemuliaan dan kemenangan, kelimpahan jasmani dan rohani kami terima. Amin. Kami semua sudah menerima berkat pertolongan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan. Kami sudah disembuhkan. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Amin. Yang terikat rohnya sudah dilepaskan. Haleluya. Setiap rumah tangga diberikan keharmonisan, kerukunan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ikut doa live streaming, doa fajar, menerima berkat pemulihan jasmani dan rohani. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Oh Tuhan, nanti malam ada pencurahan Roh Kudus. Oh Tuhan, sudah 3 hari ini kami mengucap syukur kalau Engkau sudah memberikan Roh-Mu kepada kami semua, Bapa. Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan berlambat untuk menolong kami. Kami terima semuanya Tuhan. Urapan-Mu, pertolongan-Mu, jamahan tangan kasih, kelegaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Dan Tuhan pada esok pagi Tuhan ada ibadah raya pagi dan sore. Engkau lawati kami. Ibadah ini adalah ibadah yang berkenan di hati-Mu. Kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Datang berbondong-bondong Tuhan untuk mencari wajah-Mu. Tuhan Yesus, lawatan Allah terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yang datang dengan kesungguhan, dengan hati yang Tuhan rindu akan Engkau, yang haus dan lapar akan Engkau, dilawat oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih. Yang susah dihiburkan, yang Tuhan berbeban berat pulang dengan kelegaan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai semua hamba-Mu yang layak besok pagi Tuhan. Rapi. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sehingga pengurapan itu dari atas Tuhan mengalir ke bawah dan semuanya mengalami lawatan yang daripada-Mu, pengurapan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Apa saja yang kami minta dan doakan, Tuhan, kami percaya kami sudah menerimanya. Hal itu sudah diberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Amin. Saja Tuhan melimpah dalam hidup kami. setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Amin. Kita menerima lawatan Tuhan. Sama-sama saya katakan. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.